Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Bengkel Akhlak. Ya, musibah atau ujian itu tetap ada sebabnya. Ya. Nggak mungkin Allah itu ujuk-ujuk ngasih uang, nggak bisa. Allah ujuk-ujuk ngasih musibah yang enggak. Tapi itu sudah semuanya udah diatur dalam Quran. Ya. Kalau dia melakukan ini, akibatnya begini. Kalau dia melakukan ini, akibatnya begini. Cuma tidak banyak orang yang tahu bahwa apa yang kita kerjakan sehari-hari itu berakibat sebenarnya. Ya, tapi kalau dipikir-pikir kita saya ya khususnya gitu ya, sering banget melakukan sebuah kesalahan dan kesalahan kepada orang tua dan lain sebagainya. Dan buat orang-orang yang belum punya anak juga, kemudian dia sadar bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan yang pernah dilakukan. Iya, benar. Terus harus gimana gitu supaya dia juga bisa cepat mendapatkan keturunan. Amin, apa yang dia inginkan. Amin, gitu. ya, betul. Gimana tuh? Iya, sebenarnya acara kita ini kan acara pengajian aplikasi, ya, istilahnya aplikatif dari ayat-ayat Quran, aplikatif dari hadis-hadis Nabi. Ya. Sebenarnya prosesnya adalah pada waktu seseorang yang belum mempunyai momongan ini melihat acara kita, mudah-mudahan melihatnya acara kita ini adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Amin. Ya. Kemudian mau mendengarkan, mau mendengarkan seperti halnya yang lain. Kalau yang kita bicarakan adalah nasihat baik, apalagi ada ayat-ayat Quran, didengarkan, diperhatikan. Nah, di situ rahmat Allah itu semakin lama semakin menumpuk. Ya. Nah, kalau sudah menumpuk itu kemudian dia mau evaluasi, kemudian mau tobat kepada Allah Ta'ala, mau berubah. Nah, inilah yang namanya ikhtiar. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib dia, nasib kaum, kecuali kaum tersebut atau dia sendiri yang merubahnya. Kalau dia mau merubah lagi, insya Allah nasibnya akan berubah dengan lebih baik. Seperti itu. Baik, nah Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi dari saya nih Ustaz ya. Ada kasus begini nih, saya punya teman dan teman itu sudah lama menikah, akhirnya nggak punya keturunan. Belum punya keturunannya. Tiba-tiba akhirnya dia berpisah. Pas berpisah kemudian dia nikah lagi dengan orang lain dan akhirnya punya keturunan. Iya. Nah, itu ceritanya bagaimana tuh? Tapi tahan dulu Ustaz. Setelah yang satu ini kita akan kembali tetap di Bengkel Akhlak. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Bengkel Akhlak. Ya, bagi para pemirsa sobat sejagat yang pengen nanya dan juga konsultasi, langsung saja di email kami di bengkel.akhlak@yahoo.com atau di WA kami di 081932126205. Kita lanjutkan kembali bersama Ustaz Danu dan juga Eva. Melanjutkan tuh Ustaz, itu bagaimana? Ada yang kasus seperti itu, nikah nggak punya, kemudian berpisah, setelah nikah lagi akhirnya punya. Banyak hal. Jadi intinya adalah bisa aja pada waktu menikah itu berhubungan suami istrinya tidak pas pada saat sel telurnya matang, bisa. Dipikir tidak pas gitu. Tidak pas sel telurnya matang. Ya. Jadi itu banyak hal. Kemudian yang kedua adalah karena nafsu. Jadi nafsu. maksudnya? Jadi karena nafsu itu dia tidak secara ilahiyah istilahnya ya. Jadi bukan karena Allah ya, jadi karena memang karena fisik saja. Fisik saja dia lah. cantik loh, dia hebat atau gimana gitu. Itu nafsu namanya, tetap nafsu. Baik, luar biasa. Ada yang mau ditanya? Kayaknya udah deh. Oke, tadi kalau saya menyikapi dari menyimak cerita Eva tadi, katanya ada yang ngambil anak gitu ya. Nah, itu apakah istilah pancingan? Apakah itu efektif atau bagaimana? Enggak ada efektifnya sama sekali. Enggak ada. Oh gitu ya? Insya Allah enggak ada. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Jadi seandainya misalnya, berarti kalau seandainya dia ngambil tiba-tiba dia punya, mungkin karena tadi selnya lagi bagus, sebenarnya nggak ada yang sakit. Nggak ada yang sakit, sebenarnya sehat aja. Cuma gitu. pada waktu hubungan suami nggak pas aja. Mamanya hubungan suami habis men ya nggak jadi pasti. Oh gitu. Pas hubungan suami istri, wah ini pas tengah-tengahan ini bagus, suaminya capek. Wah pas mau men 2 hari mau men hubungan suami istri nggak jadi lagi. Lah kalau itu bertahun-tahun dilakukan gitu ya kapan jadinya? Oh iya.
tanya dong sama yang pintar kan gitu ya. Itu kan harus memahami. Susah juga berarti ya Ustaz ya? Bukan susah, Nggak susah cuma ya? tinggal cobalah belajar nonton bengkel akhlak itu aja kan. Mudah-mudahan solusi-solusinya banyak sekali ini. Jadi solusinya akhlak seperti apa nih Ustaz bagi yang sudah menjalani pernikahan ataupun pengantin baru ataupun yang baru mau menikah supaya dia tadi sesuai dengan apa yang saya tanyakan supaya tidak takut untuk tidak punya keturunan dan pun dia menikah dia langsung dan cepat diberikan keturunan ataupun yang sudah lama tidak punya keturunan pun sama diberikan keturunan. Itu bagaimana? Yang paling gampang, kiat-kiat yang paling gampang aja gini. Hormati orang tua dan jangan marah dengan orang tua. Hormati suami atau istri dan jangan gampang marah dengan suami atau istri. Udah itu kuncinya aja. Kuncinya itu dulu, secara fisik ya, secara manusiawi itu dulu. Dan satu, tekankan pernikahan itu lillahi ta'ala. Bolehlah awal-awal melihat, oh ini ganteng, ini cantik, boleh. Tapi ya terus harus ingat, oh iya ya saya nikah harus lillahi ta'ala. Iya, kalau sudah dapat cantiknya ya lillahi ta'ala ya haruslah. Iya. Iya. Saya lagi. Gitu ya. Iya, kalau udah dapet cantiknya udah masih malah disombongin, enggak usah lah, udah lillahi ta'ala sekarang lillahi ta'ala. Betul. Mengajak ke keluarga di syariat. Udah itu udah bagus sekali insyaallah. Iya. Hormati Tapi orang memang tua, hormati suami dan jangan marah. Iya, sederhana, tapi cuma kan aplikasinya Ustadz itu, apalagi ketika kita berumah tangga, ada saja gesekan-gesekan, bagaikan gelas, numpuknya gelas pasti aja ada bunyinya, pasti aja ada gesekannya gitu. Nah, itu yang kiat-kiat bagaimana supaya tidak memunculkan dan menimbulkan gesekan, agar tidak saling menghargai suami dan istri, agar dimudahkan juga untuk mempunyai keturunan. Itu sebenarnya jawaban yang paling ringan, simpel itu hargai suami dan istri. Udah itu aja, itu dulu aja. Kalau sudah mulai menghargai, nggak ada ego, pasti emosi akan turun semuanya. Kalau sudah emosi turun semuanya, hidayah Allah itu pasti akan diberikan. Pastilah bagi yang beriman loh ya, pasti akan diberikan. Nah kalau hidayah diberikan pasti dituntun semuanya. Yang belum punya momongan dituntun oleh Allah Ta'ala ya, seperti tadi. Kadang-kadang tuntunannya kita nggak ngerti kalau kita itu sedang dituntun oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Menghargai istri, saya menghargai. Jadi setiap saya dapat duit, saya hargai langsung saya kasih istri. Duit saya kasih. Itu namanya kewajiban. Kewajiban. Itu kayaknya kalau kayak gitu mungkin langsung punya anak kembar kali ya. Iya. Jadi intinya adalah menciptakan keharmonisan agar dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan keturunan. Karena dengan suasana yang enak, suasana yang sejuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan segala urusan yang kita inginkan. Insya Allah akan dimudahkan. Amin. Ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan hadirnya di acara kita? Alhamdulillah, mungkin ya mudah-mudahan habis selesai acara ini kan bulan depan saya langsung isi. Amin. Amin. Ini doa tuh ini. Saya amin. Kembar lagi Ustaz ya kan. Kenapa pengen kembar? Enggak apa-apa sih, lucu aja. Oh, jadi langsung. Ya gitu. nggak boleh minta kembar sama Allah. Kita hanya menginginkan lucu, itu nggak boleh. Dapat pelawak loh ntar anaknya. Iya. Pas gede. Iya. Langsung pelawak. Jadi lucu, pelawak beneran dulu itu. minta anaknya supaya lucu. Ya, yang soleh dan soleha. Kalau boleh diberi kembar, itu boleh. Mudah, tapi memang susah loh ya kan, karena amanah. Amanah itu susah untuk mendidik. Anak kembar itu ya susah, tetap susah menurut saya ya. Betul. Kenapa susah? Karena anak saya kembar. Gitu. Itu ya saya merasa susah. Kalau udah berantem itu kan bisa cakar-cakaran nih berdua. Nah, jadi hati-hati kalau meminta, siapa tahu itu bisa menjadi ujian berikutnya. Jangan salah. Normal aja. Gitu. Kalau doa jangan doa gitu. Ya Allah, murahkan rizki. Akhirnya dapat job murah terus. Oh ya. Mudahkan. Kan ada yang berdoa, ya Allah, murahkanlah rizkiku kepadaku, dapat jobnya murah terus. Masih kontak ya.